karena datanya yaitu hanya sebagian kecil data yang sudah digitalisasi yaitu tahun 2000-an ke atas, sedangkan kebutuhan masyarakat Oke, yaitu dari tahun 70 sampai 80-an. ya, udah. Yang ketiga, Kemudian, belum optimalnya penerapan layanan informasi digital di KUA Kecamatan Gebok. mm, yang Oke, sekarang apa? Tapi datanya sudah ada ya. Kalau belum apanya? optimal berarti sudah ada layanan ya. Hanya belum Eh, optimal ya. layanan sudah ada kayak media sosial, itu pun baru Apa dibuat medsosnya? Medsosnya apa? medsosnya IG sama Oke, TikTok. berarti ada. Terus Oke. datanya, datamu. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital IMDI 2024 di Kabupaten Kudus, capaian indeks Mm-mm. berada pada kategori 84%. tinggi dengan nilai Hmm. 48,84%. Oke. Tapi khusus yang KUA belum ada ya berarti ya. Belum ada. Oke ya. Kalau belum ada seharusnya jangan belum optimalnya, belum adanya atau belum tersedianya gitu. Hmm. Kalau karena penerapan berarti sudah ada apa belum sih sebenarnya? Sudah ada cuma belum optimal. Oke, ya Eh, udah kalau itu. Masih Oke, ada G up. tadi ya. Oke. Terus yang ketiga apa? Ketiga. Sudah ya, Yang keempat. ke yang keempat, belum adanya digitalisasi materi bimbing melalui buklet. Hmm. Datanya apa? Belum ada ya. Ada, mana penjelasan? Datanya Fakta atau eh data? Jadi kalau fakta itu deskripsi ceritamu, kalau data itu angka-angka kuantitatif gitu. Kalau fakta juga boleh bentuknya adalah kualitatif itu deskriptif. selama ini bimbingan bimbingan pernikahan di KUA Gebek masih bersifat konvensional, Pak. Tatap muka dan belum ada materi yang berbentuk e-book atau PDF atau yang lainnya yang diberikan kepada Jatin calon ya, pengantin. Nggih, di belum bold ada. mas, di bold bagian kalimat itu. Oke, niki. Nah gitu. Terus lima. Kurang optimalnya penggunaan sosmed sebagai sarana dan sumber informasi publik di KUA Gebok. Oke, Kalau seperti itu jangan kurang mas, belum mas pasnya, belum belum. optimalnya. Kan sudah ada toh? Oke. Oke, belum optimalnya. Datanya apa datamu? Datanya dari Komdigi menunjukkan bahwa 79,5% populasi Indonesia sudah terhubung ke internet. Oke. Mhm. Namun Tapi, pemanfaat media sosial sebagai sarana komunikasi di Papua belum secara optimal, terutama dalam hal pengumuman pernikahan yang masih terbatas oke, ya. papan fisik kayak Yang gitu. di bold diganti mas. Yang di bold itu ya itu harusnya pemanfaatan itu karena berhubungan dengan KUA. Nah itu. Nah, terus sumber isu belum Sumber optimalnya isu belum optimalnya penggunaan SIMK. penggunaan SIMK, oke. SIMK itu Itu sistem digital apa enggak sih? sudah. Kenapa itu manajemen ASN? Kenapa enggak semata ASN? Ya, karena nih mungkin belum ada partisipasi langsung dari pegawai untuk Makanya sumber isunya itu, mensosialisasikan. betul, sumber isunya itu harusnya kalau bicara SIMK itu kan digital. Oke, Maka di situ semata ASN. Itu pasnya. Nah, nah nanti berhubungan dengan apa? Berarti semata ASN yang mana? Itu kan digital culture. bisa digital culture karena tidak terbiasa menggunakan itu. Budaya Oke, penggunaan SIMK oke, masih oke, rendah. Dalam kurung aja boleh digital culture-nya. oke. Itu ganti ya semata ASN gitu ya. Di belakangnya efektif itu loh, itu di dalam kurung. Hmm. Digital culture itu nanti di bold
digital culture-nya. Nah, gitu, itu dibuat. Terus yang kedua, Belum maksimalnya digitalisasi. nah itu smart Akta juga nikah ya. lama, Hmm, Smart ASN. oke. Belum optimalnya penerapan layanan informasi digital. Itu nomor dua yang di bold apa? Smart tapi cepat yang bagian mana gitu. Kalau di atas tadi kan digital culture. Kalau itu apa? Eh, Digital apa? Digital Coba. skill. Nah, mana digital skillnya? Nah, itu di bold digital skillnya. Terus, Belum optimalnya penerapan layanan informasi digital hmm, di KUA Gebok. Ini berkaitan apa? dengan Smart ASN khususnya digital skill. Oke. Terus, yang keempat. Keempat, belum adanya digitalisasi materi win-win perkawinan melalui booklet. Oke, Hmm, berkaitan dengan Smart ASN khususnya SAMI digital skill. oke. Kemudian kurang optimalnya penggunaan sosmed sebagai sarana dan sumber informasi publik di KUA Kecamatan Gebok. Oke, berkaitan Hmm, dengan Smart ASN SAMI oke. khususnya digital Apa itu? culture Hmm, karena masih terbiasa dengan cara lama. oke, Oke. ya. Terus sekarang Kemudian PKL-nya core isunya peringkat tiga, dua, satunya yang belum optimalnya penerapan. Oke, penerapan layanan informasi digital. Baik, sekarang USG-mu masih sama ya, ya peringkat masih satu sama. ya. Oke, Fishbone-nya, Ah, Fishbone, langsung Fishbone. Coba apa saja penyebab dari main material metode miliunya. belum terbiasa menggunakan media digital sebagai sarana informasi. Terus Bentar, kurang dari main material metode itu kan ada dua itu semua G. masing-masing. Berarti kan Kurangnya delapan. pemanfaatan media Sebentar, digital. sebentar, saya jelasin dulu. Dari Oke. delapan itu, mana yang kira-kira dominan? Artinya kalau tidak diselesaikan secepatnya terjadi masalah serius. Yang paling dominan mana dari itu? Jadi ini Ki, mainnya kurangnya pemanfaatan Nah, media itu digital. di bold boleh, diwarnai boleh, dilingkari boleh. Itu terus mana lagi? Kurangnya inovasi dalam layanan informasi. Nah, itu ditandai lagi. Nah, gitu. Masih ada? Terus materialnya belum ada platform layanan terpadu. Oke. Itu di bold, tandai gitu cara berpikirnya. Masih? Atau ada? Budaya kerja kurang mendorong inovasi. Hmm. Ya. Nah, sekarang baru di kepala ikan itu akibatnya apa? Akibatnya yaitu belum optimalnya penerapan layanan informasi digital di KUA Kecamatan Gebok. Nah, itu core isunya ya. Oke. Sekarang gagasannya. Turun gagasan. Gagasan ya, apa gagasanmu? Untuk menangani isu ini, yaitu penulis memiliki sebuah gagasan kreatif, yaitu sistem layanan informasi berbasis WhatsApp bot di KUA Kecamatan Gebok. Oke. Oke. Karena Terus se- indikator ketercapaiannya mana? ini, ini Pak, Satu, terjadi peningkatan. peningkatan pemahaman masyarakat. Diukur Oke. dengan apa nanti? Survei. Oke. Survei, oke. Yang Terus kedua, jumlah jumlah masyarakat. masyarakat yang mengakses layanan WA bot berupa Hmm. riwayat dari database, Hmm. kemudian tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan Hmm. berdasarkan survei Google Form. Oke. Sekarang kegiatannya ada berapa? Ada 5, yaitu identifikasi kebutuhan layanan publik, pembuatan sistem informasi digital berbasis WA bot,
kemudian saya sosialisasikan dulu kepada internal KUA, Oke, ini baru mensosialisasikan kepada masyarakat. sebentar Mas. Semuanya saja. Itu jangan Oke, dulu, niki, jangan dulu. Masih lima dulu. Saya mau jelasin dulu. ah, Sebelum pas. 1 sampai 5 itu oke. harus mencerminkan teori manajemen yang paling sederhana itu harus mencerminkan aktivitas kegiatan itu POAK. Kalau teman-teman POAK, Plan organizing, Plan Organizing, activating, controlling. Activating, Controlling. Jadi dari 1 sampai 5 itu harus masing-masing itu bisa mewakili mana bagian plannya, mana bagian organizingnya, mana bagian actuatingnya, mana bagian controllingnya gitu. Plan itu apa sih? Plan itu apa sih? Rencana, Rencana, Nah, Pak. di mana letak katamu perencanaan kegiatannya? rencana. Nah, iya, Ah, yang mana? Nomor berapa? dia nomor satu. Nah, di situ nanti kegiatan satu itu merencanakan apa kegiatanmu tadi. Sistem layanan informasi berbasis WhatsApp itu Oke. gitu. Nah, nanti di merencanakannya itu ada konsultasi dengan mentor, membuat apa-apa-apa gitu. Nanti lihatnya di kolom tabel. Satu, merencanakan kebutuhan layanan publik. Boleh gitu, boleh. Langsung itu juga boleh langsung merencanakan sistem layanan informasi berbasis WhatsApp. Itu langsung aja, enggak usah susah-susah. Kalau kalimatnya nanti dibuat. Terus setelah plan apa? Setelah pen konsultasi organizing. Organizingnya. Pengaturanmu apa dulu? Perencanaan setelah direncanakan apa-apa yang akan kamu lakukan berikutnya. eh, memilah informasi yang sering Nah, dibutuhkan itu masyarakat. kita sudah mulai Oke. mengorganizing namanya. Terus nanti setelah itu baru implementasinya apa? Actuatingnya apa? Pembuatan Eh, sistem, betul. Pembuatan Terus sistem kemudian sosialisasi masuk, sosialisasi. Oke. sosialisasi udah masyarakat. Dan yang penggunaan layanannya di kegiatan berapa nanti? Hanya sosialisasi tok sudah. Eh, Padahal kamu di situ mau membuat sistem layanan tadi. Implementasinya di mana? Sebenarnya 3 4 itu bisa jadi satu. Sosialisasi internal ASN dan kepada masyarakat. Itu. Setelah sosialisasi, di empatnya itu melaksanakan layanan. Itu sudah eh, actuatingnya. Baru nanti yang keempat controlling ya controllingnya gitu. Coba pembuatan Mungkin dari sistem. apa feedback masyarakat. Nah itu implementasi atau pelaksanaannya layanannya. Baru yang kelima nanti ya kontrol dan tindak lanjut itu. Evaluasi dan tindak lanjut itu kontrolnya. Evaluasi ya kamu bisa menyebar ke grup form, bisa makan apa gitu. Oke. Yang kelima, Monitoring dan evaluasi. evaluasi dan tindak lanjut saja. Karena Oh, kalau monitoring itu wewenangnya atasan. Nah, gitu. Sekarang tabelmu, tabel rancangan. Sebentar. Kegiatan, tahap kegiatan, output, berakhlak. Itu yang keenam itu Mas coba. Jangan kontribusi terhadap nilai, tapi terhadap visi dan misi organisasi. Kolommu itu. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Coba.
Hmm. Visi dan misi organisasi. Nah, sekarang tadi yang kegiatanmu di atas tadi masuk di kolom 1 sampai 5 dulu. Nggih. Oh, di copy paste satu-satu dulu. Itu yang lama tadi kan? Nggih. Satu di copy dulu. Oke, taruh kegiatan satu. Yang dua, copy ke kegiatan dua. Nanti biar nyambung. Sambung. Yang tiga, copy kegiatan tiga. Empat, keempat, lima, lima. Oke, lima. Nah, sekarang kamu lihat tahapannya nyambung enggak? Nggih. Pertama yaitu tahapan kegiatan s- survei kebutuhan informasi masyarakat, Dibalik, kemudian Mas. Dibalik, berkonsultasi. sebentar. Dibalik. B ke A ke B. Konsultasi dulu. Nah, kamu sudah survei ternyata tidak diizinkan oleh atasannya gimana? Nah, konsultasi, kemudian kamu Konsultasi dengan pasnya survei apa observasi ya, yang observasi. observasi. Ya, observasi aja, jangan melakukan observasi gitu. Jadi teman-teman kalau tahapan kegiatan dan kegiatan itu bentuknya harus kalimat kerja ya, melakukan konsultasi dengan kepala KUA dan rekan kerja, melakukan observasi. Ya. Yang ketiga, melakukan analisis Kemudian layanan. analisis layanan yang paling sering ditanyakan. Dibuat kalimat kerja, Hasil output. dibuat kalimat kerja. Boleh melakukan, boleh langsung menganalisis gitu juga boleh. Oh, iya. Terus nanti konsultasi hasilnya apa? Dokumen persetujuan, lembar konsultasi itu. Terus observasi, Iya. hasil observasi gitu ya, disesuaikan. Coba sekarang yang dua, Iya. nanti diedit ulang, diedit. Oke, oke. Pembuatan sistem informasi digital berbasis WA-Bot, yaitu menentukan materi-materi apa saja yang akan dimuat, Oke, kemudian melakukan pengeditan materi dan coding WA-Bot. oke. Terus yang ketiga, Yang ketiga, sosialisasi internal kepada pegawai dan masyarakat, memfasilitasikan penggunaan WA-Bot di forum internal, kemudian hmm, feedback dari masyarakat. Setelah hmm, itu, eh, publikasi barcode di pamflet dan media sosial, kemudian uji coba akses layanan oleh masyarakat atau edukasi langsung saat masyarakat datang ke AUA. itu diberi ABC gitu, Thomas. Entah Oke, satu, dua, tiga gitu. Kok D toh? Ya benar itu tadi, tapi dari A toh, itu belum kamu beri tanda. Nah, di bold dipilih ABC atau satu, dua, tiga gitu. Oke, terus udah hasil nanti menyesuaikan diedit nanti. oke, oke. Hasil output yaitu hasil sosialisasi dengan mentor terkait layanan WA-Bot, foto kegiatan sosialisasi, saran dan kritik dari mentor dan pegawai, kemudian tersebar luasnya barcode layanan,
Terus banyaknya masyarakat yang mengakses layanan. Yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut, mengumpulkan data penggunaan berupa akses, feedback, saran dan kritik, kemudian evaluasi efektivitas layanan dan akses. Tindak lanjutnya apa? Yang C, C. harus ada tindak lanjut loh ya. Semua teman-teman tidak berhenti di situ. Artinya setelah atau aktualisasi selesai, kamu mau diapakan? Apa whiteboardnya sudah tutup gitu? eh, Menindaklanjuti, kemudian memperbarui layanan-layanan. Nah, tulis saja di situ. Pengembangan layanan gitu. Oke, terus turun. Perbaikan materi dan sistem sesuai masukan. Ya, terus. Sudah. Oh, belum ada matrik. Eh, Metrik kegiatan belum. Oke, ya udah cukup. Oke. Siapa berikutnya? Langsung share aja. Saya Pak, Ya, langsung share, Mbak. Nanti dilanjut loh ya, Mas ya. Yang tadi sampai kendala antisipasi harus Nggih, selesai. nggih, nggih. Syukur sudah mulai mipil bab 2 tentang profil. Tinggal cari data, di copy gitu. Oh, nggih, nggih. Dari atas, Mbak. Dari bab 3 gitu. Kamu sudah dari mana, tak? Sudah dari awal apa? Deskripsi itu. Bab 1 2 sudah, tak, Mbak? Halo? Ayo, sampaikan. Suaranya kok tidak ada? Dibaca, disampaikan gitu, tak? ya maaf Pak, maaf. Halo, sudah terdengar Pak? Oke. Ya, jadi saya di MTS Negeri 6 Boyolali sebagai guru Asudahana. Hmm. Pertama, ada isu belum optimalnya pelaksanaan ekstrakurikuler jurnalistik dalam penggunaan aplikasi editing. Datanya apa atau faktanya? Faktanya, siswa itu banyak menggunakan alat tulis saja dalam memenuhi pelatihan dalam kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik. Mereka tidak dibekali dengan Ya, di bold, ini ya Pak. ditandai. Nah, gitu. Kemudian Terus yang yang kedua, kedua. Hmm. belum optimalnya penggunaan media digital dalam proses pembelajaran dan asesmen oleh guru. Jadi di sini udah pakai media digital ada, tapi belum dioptimalin. Iya, ditandai, di bold. Mana kalimat itu? Atau Ini ya Pak. kata. Ya, oke. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya penguasaan pengetahuan guru dalam mengatur tulisan di aplikasi Word. Hmm. Mana bukti atau data Tidak atau semua faktanya? guru memiliki keterampilan ini Pak. Bentar. Tidak semua itu berapa orang sih? Belum sampai ke situ Harus Pak. harus dilakukan observasi. Syukur diamati. Misalnya gurunya berapa jumlahnya? Gurunya ada 70-an lebih Pak. Nah, 70 kira-kira yang belum berapa? Kira-kira nggak apa-apa Pak. Ya kan kamu sambil pengamatan selama 2 bulan itu nanti mencari datanya itu. Ditulis misalnya 30 guru dari 70 orang guru belum tadi. Itu. Itu data namanya. Kalau tidak ada Oh ya, seperti itu kamu dikirain ngarang. saya tambahin dulu ya Pak biar nanti Iya, diperbaiki. syukur nanti misalnya buat checklist kecil gitu di WA group kan suruh kayak polling WA group itu Oh, yang mampu berapa yang tidak berapa gitu aja kalau ngisi nganggur. lakukan itu namanya observasi dengan hasil tadi makanya kalau mau membuat isu itu harus hasil observasi selama 2 bulan ini. Iya Pak. Oke, terus isu berikutnya. Lanjut lagi Pak. Iya.
Nomor empatnya yaitu kurang kurang efektifnya koordinasi wali kelas dengan guru BK terkait absensi kelas. Apa itunya? Datanya, Iya, konsultasi antara keduanya kurang terjalin. Benar, kurang terjalin. jadi Pak kadang ada lapornya ke guru BK tapi wali kelasnya nggak tahu begitu Pak. Atau Hmm. sebaliknya. Punya anu enggak? Punya catatan enggak di BK? Di BK-nya, guru BK-nya sendiri. Hmm. Kira-kira ada berapa kasus yang seperti itu gitu? Belum sampai tanya observasi ke guru BK-nya sih Pak. Hanya aja nanti dimasukkan data di situ. Kalau hanya seperti itu, komunikasi antara keduanya kurang berjalin, nanti kamu menjudgment teman-temanmu, wah kamu dimarahin nanti. Oke Pak. Harus data dari BK, pinjam buku, kunjungan, terus kira-kira dari sejumlah yang ada itu, yang menunjukkan belum ada komunikasi dengan wali kelas ada beberapa gitu. Kalau kamu Oke. itu nanti dibaca teman-temanmu, kamu mosok baru datang sudah memberikan judgement, tidak terjalin komunikasi. Tidak boleh nanti. Nanti menyebabkan tidak harmonis. Artinya berakhlak tidak bisa nanti. Yang ya data. Terus Ya, 5. kurangnya kompetensi guru pembina pramuka. Jadi kemarin kebetulan saya juga ikut di kegiatan pramuka. Setiap guru Hmm. itu memberikan pelatihannya berbeda antar regu. Hmm. Ini. Hmm. Berbeda itu karena tidak mampu atau karena yang satunya memang bagus lebih baik daripada standar. Saya tidak mengerti standar pelatihannya, Pak. Ya itu dicari informasi ya. Dicari, loh, ngapa sih pembina A dengan pembina B kok beda gitu. Yang benar gimana sih gitu dulu. Ada standar, ada acuannya mengatakan mampu dan tidak itu. Kalau Iya, hanya Pak. itu mengira-ira nanti nama. Terus nanti APKL-nya apa? Sumber isunya dulu sumber isu. Sumber isunya, kalau nomor Hmm. satu itu Smart ASN, Berhubungan dengan apa? nyambungnya Digital. ke digital culture. Oke. Yang dua. Yang kedua Smart ASN juga ke digital skill. Tiga. Yang ketiga Smart ASN ke digital skill juga. Oke. Empat. Yang keempat sama lima sama manajemen ASN sistemnya rete Pak. Hmm. Oke. APKL-nya sekarang. Nanti dilengkapi ya datanya ya Mbak Maria ya. Gitu, siap. Untuk APKL-nya seperti ini Pak. Peringkat satunya belum optimalnya. Coba nanti semuanya saja ya. Kalau membuat isu itu syaratnya kan satu berupa kalimat negatif, yang kedua fokus, artinya fokus pada tugas dan wewenangmu, yang ketiga lokus, dicantumkan. Belum optimalnya pelaksanaan ekstrakurikuler jurnalistik dalam penggunaan aplikasi editing di MTS bla 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 gitu. Itu namanya lokusnya ada. Komplit kalimatnya ya. Yang lain-lain tadi juga loh ya. Tapi ditambahin tempat. Iya, lokusnya belum ada semua. Punyamu yang atas tadi nanti disesuaikan. Jadi Seperti ini ya ingat Pak. syaratnya tiga isu itu. Satu negatif, dua fokus, tiga lokus. Terus nanti yang lain menyesuaikan. Iya. Nomor dua, sekarang juga SG-nya peringkat satunya tetap ya sama ya tadi ya. Iya Pak. Oke, nanti dilengkapi lokusnya ya. Meskipun itu masih di situ harus sudah ada. Terus Iya Pak. respon, material, method, value. Yang dominan yang dilingkari itu ya.
Gitu Pak, sama yang di bold ini. Oke, ya. Sekarang apa akibatnya? Kamu bisa enggak nanti tak di Facebookmu itu bagian duri-duri itu di atasnya ditulis penyebab, di atas kepala ditulis akibat gitu. Jadi ada penyebab dan akibatnya. Syukur kalau kamu kesulitan nanti buat dua kolom gitu, bagian Oh, duri-duri iya. itu masuk kolom penyebab, Akibat. nanti yang kepala kolom akibat atau dampaknya. Terus nanti diedit besok aja. Iya. Belum optimalnya, sekarang gagasanmu apa? Seperti ini Pak. Gagasan. Gagasan itu kalimat yang menjadi judulmu Oh itu ini. namanya Ini Pak yang gagasan. ini Pak. Yang kedua. Optimalisasi penggunaan media digital PowerPoint dan GIMKit dalam penerapan model game-based learning. Oke, kepanjangan enggak? Coba kalimatnya bisa dianu enggak? Kalau nanti Hmm, menjadi judul itu kok kesannya kurang apa optimal. yang Penggunaannya ini dia dihilangkan. Coba sebentar. Optimalisasi media gitu aja. penggunanya bilang. Coba penggunaan dihilangkan. Media digital dihilangkan. PowerPoint itu kan media digital. Oh, iya. Nah, gitu. Optimalisasi PowerPoint dan GIMKit. Coba kalau dalam menerapkannya langsung diganti GIMKit. Coba optimalisasi PowerPoint dan GIMKit untuk gitu. Untuk pembelajaran, untuk model pembelajaran, model game based learning. Itu aja di MTS Boyolali. Iya. Nanti kalau sudah Bapak. menjadi judul ditambahi tahun 2025 itu di covernya. Di situ enggak apa-apa. Oh, iya. Itu namanya gagasan. Terus indikatornya, gagasan ini dianggap berhasil jika mencapai indikator satu, terciptanya media pembelajaran. Kok dari itu enggak? Media pembelajaran langsung aja PowerPoint dan GameKit gitu aja. Ngapain Pak? Iya. Terus yang kedua apa? Realisasinya penerapan model pembelajaran game-based learning. Mm-mm. Sudah, hanya itu. Sebenarnya untuk apa sih kamu menggunakan GameKit dan PowerPoint itu? Optimalisasi Iya, optimalisasi itu tujuannya apa sih? untuk meningkatkan minat siswa. Nah, itu mana? Ditulis juga di situ. Yang ketiga, Berarti ya itu tadi, di- Kak. Barusan ngomong, jika oh, terjadi peningkatan, itu peningkatan minat dalam pembelajaran apa? Mapelmu apa sih? sudah lewat Pak. Nah, gitu. Nanti dimunculkan di gagasanmu ya, berarti optimalisasi PowerPoint dan GameKit dengan model pembelajaran. Coba dengan aja kita bebas dengan model GameKit based learning untuk meningkatkan, nah gitu. Meningkatkan Ya itu yang kamu pilih tadi kan minat. itu pandangan. Nah nanti harus diukur juga peningkatan minatnya. Ya udah usah kasih minat, cukup peningkatan minat belajar. Siswa belajarnya mana? Nanti harus diukur ya minatnya itu cari indikator minat apa saja. Diawali dengan nanti buat Google
Google Form. Kemudian juga nanti setelah akhir pembelajaran disebar lagi angketnya, Google Form-nya gitu. Iya, Pak. Terus kegiatannya ada berapa? 5, Pak. A, B, C, D, E. Coba ingat, plan ada, organizing ada, activating ada, controlling ada. Mana yang masuk perencanaan, plan? Berkonsultasi. Ya, itu menjadi tahapan betul. Makanya coba nanti kalau kegiatan, namanya kegiatan kan urutan pakainya angka ya. Satu apa, dua apa, tiga apa. Jangan ABC. Apa, Pak? Coba, coba sekarang yang perencanaan yang mana? Pasti nomor satu nanti diawali perencanaan. Bentuk apa perencanaannya? Langsung aja perencanaan pembelajaran dengan GameCade, PowerPoint dan GameCade itu aja. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya, rencanamu. Tahapannya apa? Konsultasi dengan mentor, mendesain gitu. Yang kedua apa? Membuat modul Membuat ajar. modul ajar. Oke, itu bisa masuk organizing. Terus yang ketiga, Melaksanakan. melaksanakan, accounting. Nomor empat, Melakukan evaluasi. loh kamu minat apa hasil belajar sih maunya? Sebenarnya kalau itu evaluasi hasil belajar itu nanti masuk tahapan di kegiatan tiga. Oh, enggak. Berarti ini. Hmm. Nah, itu apa? Tadi mengukur minatnya di mana? Situ kamu memberikan instrumen Google Form itu untuk mengukur minat di situ. Berarti pengukuran minat, Pak. Iya toh, pengukuran minat. Karena nanti mulai menyebarkan angket atau instrumen melalui Google Form, terus menganalisis nanti tahapan-tahapannya. Yang kelima apa itu? Melaporkan hasil. Langsung aja evaluasi dan tindak lanjut. Nanti melaporkan itu menjadi tahap bagiannya. Sekarang di copy kegiatan 1 sampai 5 di tabel. Di copy satu-satu no, nek mbak copy bareng mbak taruh nanti. Kegiatan satu di copy dulu. Kegiatan dua di copy gitu. Dimasukkan ke tabel, matrix. Nah itu masuk di situ. Yang kedua sekarang. Udah, Pak. Yang 4. Dua Nomor copy 2 dua. udah. Tiga copy 3 udah. tiga. Empat empat. Lima lima. Baru dilihat tahapannya. Ap- Teman-teman cara kerjanya gitu ya nanti ya. Meskipun biar runtut gitu loh. Maksudnya, udah, Pak. Nanti melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Coba dari satu dulu. Tahapannya perencanaan. Mentor dulu ya. Langsung Udah, aja Pak. kalimatnya berkonsultasi dengan mentor gitu aja. Kenapa sih? Tidak harus menemui. Bisa konsultasi itu lewat WA. Bisa lewat itu. Kalau menemui nanti harus ke pasar malah. Menemui di pasar gitu. Wah repot nanti.
Yang A ya, yang konsultasi ya. Iya, Pak. Sebenarnya kamu membuat jadwal bertemu itu enggak perlu itu. Pokoknya ya konsultasi otomatis di situ sesuai jadwal. Terus membuat rancangan bahan ajar. Modul ajar. Bahan ajar atau oke media sebenarnya. Media PowerPoint kan itu tadi. Game apa tadi? Bit game tadi. Terus nanti outputnya menyesuaikan ya. Kalau ada dua tahap, outputnya ya minimal dua sama satu tahap, satu output gitu. Terus yang kedua apa tadi? Membuat modul ajar. Sebelum membuat modul itu apa toh yang kamu lakukan? Mau rangkum materi. Sebelum merangkum, kamu tahu materinya dari dasarnya apa? Menelaah capaian pembelajaran. Baru disusun modul setelah tahu CP, ATP-nya. Kan gitu. Menyusun modul. Yang ketiga apa? Mendesain PowerPoint. Oke, empat. Menyusun pertanyaan asesmen. Sebenarnya kalau di modul itu otomatis sudah ada asesmennya. Itu Iya, Pak. nggak usah dicantum sendiri. Terus menginput pertanyaan itu ke dalam itu nanti sebenarnya masuk yang kegiatan itu ya boleh sih. Terus yang ketiga apa tadi melaksanakan proses pembelajaran ya. Ya langsung di situ sebenarnya implementasi pembelajaran aja nanti kamu harus buat videonya proses pembelajarannya. Kalau kamu sebutin memberi persepsi ya itu proses pembelajaran, menjelaskan itu ya proses, mendeskripsikan ya proses. Langsung saja melaksanakan proses pembelajaran, nanti yang kedua melakukan penilaian hasil belajar tadi. Kalau sudah melaksanakan pembelajaran itu nanti komplit. Sudah kegiatan pendahuluan, inti penutup. Nanti bentuknya apa? Outputnya mau bentuk video. Minta tolong temannya suruh memvideokan saat belajar. Besok pas presentasi hasil, tinggal diputar videonya, selesai. Jadi outputnya disesuaikan. Terus yang keempat tadi apa tadi? Pengukuran minat ya, membagi ang- angkat ya nanti ya, Oh, Pak. angkat. Hmm. Disesuaikan ya. Oke. Nanti disesuaikan. Ya, baik. Terus yang di bawah apa? Nanti itu ya ada evaluasi itu berarti membuat survei tadi ya, survei minat ya. Survei minat, terus nanti hasilnya yang kedua menganalisis hasil Google Form misalnya gitu, terus nanti tindak lanjutnya apa. Baik, di bawahnya nanti langsung ya jadwal ya, menyusul enggak apa-apa. Teman-teman, ini metrik ya, enggak apa-apa itu cantum. Boleh satu, nol boleh dicentang centang gitu boleh sama saja. Terus jadwal nanti disesuaikan ya kegiatannya. Oke, sampai situ. Cukup ya. Teman-teman jam 4 ini ternyata pembimbingan kita baru berjalan. Tolong disesuaikan yang lainnya ya. Pastikan teori manajemen itu diterapkan. Ada plan, apa saja plannya. Ada organizing, organizing itu mengaturnya gitu. Mulai dari mendesain dan lain sebagainya, identifikasi itu organizing. Baru nanti actuating, pelaksanaannya, implementasinya ya sesuai dengan gagasanmu. Bagian terakhir nanti controllingnya itu ada evaluasi dan tindak lanjut. Nanti pertemuan berikutnya saya berharap teman-teman sudah semua minimal bab 3. Ini sudah pembimbingan kedua ya, berarti pembimbingan 3 itu pembimbingan terakhir. Iya, Kalau Pak. bisa, kalau bisa bab 1, 2, 3 sekalian ya.
bab 1, 2 itu gampang. Tinggal copy yang sudah ada, dimodifikasi. Gitu ya. Baik, Pak, Mungkin, siap. oke. Ya, karena ini udah pas jam 4 gitu. Untuk hari ini saya kira cukup dulu. Tolong teman-teman yang tadi belum sempat ya menyesuaikan lah masukan saya tadi untuk yang sudah. Itu ya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silahkan boleh Waalaikumsalam live meeting boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak.